الصائمين والصائمات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semua dan teman-teman Indosat, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan berbicara tentang puasa dan fungsinya dalam meningkatkan kerohanian kita semua. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memperkuat batin kita, ruhani kita, qalbu untuk mendapatkan tarbiyah darinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya sih. Ya, di dalam Al-Quran yang paling relevan untuk tarbiyah rohani yang kita dapatkan dari puasa itu adalah yang disebut ihda janahail iman, salah satu daripada sayapnya iman. Jadi iman itu ada sayapnya dua. Ya, kalau kita buat ilustrasi itu ada dua sayap seperti itu ya. Nah, sayap yang pertama itu sayap keimanan dalam berarti syukur ya. Kalau kita buat ya. Iman itu punya dua sayap, satu sayap syukur, yang kedua as-sabar, kesabaran. Jadi imajinasikan saja ini seperti pesawat, seperti burung yang mempunyai dua sayap. Nah, sayap yang pertama tentang kesyukuran dan yang kedua tentang kesabaran ya. Oke. Dan nisfus sabar, sayap kesabaran itu separohnya ada pada as-saum. Begitu penjelasan daripada imam kita berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang hasan ya, bahwa iman itu mempunyai janahan, dua sayap, satu syukur, satu sabar, dan as-sabar itu setengahnya ada pada saum, pada berpuasa. Ya. Sabar yang kita biasa dengar itu cuma sabar dari musibah. Ya. Karena separuh daripada as-sabar itu ada pada puasa, maka ini kesempatan besar untuk kita untuk melatih dan memaksimalkan puasa. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat penjelasan-penjelasan dari para imam kita tentang apa saja itu yang disebut dengan sabar. Ternyata sabar tidak hanya berkaitan dengan sabru anil bala, sabar dari bala bencana. Tapi juga ada sabar dalam pengertian yang lebih umum, tapi itu betul-betul mengenai semua kondisi hidup kita semua. Misalnya dalam hadis yang sering saya sampaikan di event-event yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan jika ada seseorang syatamahu, mencaci makimu, mengajak berantem denganmu, faliyakul inni shaim, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Nah, apa maknanya? Maknanya sederhana sekali, bahwa berpuasa itu membuat kita sabar untuk tidak marah. Nah, jadi sabar pertama yang didapat dalam puasa yang merupakan cara untuk meningkatkan rohani adalah sabar dalam pengertian puasa itu dapat mengendalikan, mengontrol emosi manusia. Ini yang dahsyat daripada orang berpuasa. Ya, saya merasakan sendiri bahwa ketika kita berpuasa, kita diajak orang debat, diajak orang bertengkar, itu nggak tertarik sama sekali. Jadi untuk menjawabnya aja pun kita nggak tertarik. Nah, ini dahsyatnya orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, jadi
milkun nafsi indal ghadab. Ya. Nabi SAW sering mengatakan bahwa asyaddukum, orang-orang yang paling hebat di antara kamu, yang kuat itu bukan orang-orang yang sanggup mengalahkan musuhnya, ya, fisar, dalam bergelut, tapi orang yang paling hebat asyaddukum, yaitu aqwakum, yang paling kuat di antara kalian adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya saat dia ghadab, saat dia marah. Nah, saya berdoa semoga saya dan kita semua termasuk orang-orang yang mampu menahan diri saat kita kemudian terpancing untuk marah. Dan ini yang mahal. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan ini kesempatan teman-teman. Ya, tidak benar kalau orang ngomong gini, aku lagi puasa, ntar aja deh kalau habis buka ntar aku marah gitu. Itu nggak benar. Ya. Itu berarti puasanya amsyong ya. Puasanya itu gagal ya. Atau kita ngomong gini, aku bulan puasa nggak mau marah deh, ntar aja habis puasa. Berarti niat maksiat, niat untuk marah, niat untuk bertengkar, niat untuk tidak baik. Dan ini bukan pribadi orang-orang yang berhasil meningkatkan rohaninya dengan berpuasa. Nah, ini perlu kita garis bawahi dengan baik ya. Nah, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, teman-teman semua. Lalu apa yang dapat dinaikkan, ditingkatkan dari berpuasa? Cobalah lihat di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah, tentang ayat memohon bantuan ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon bantuanlah kamu dengan sabar dan sholat. Nah, di situ digandengkan antara sabar dan sholat. Sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka beberapa guru saya, masyayikh saya, mursyid-mursyid kerohanian saya mengartikan wasta'inu bis-sawmi was-shalah. Ya. Mohon bantuanlah kamu kepada Allah dengan cara berpuasa, was-shalah, dan sholat. Gitu. Jadi mereka mengartikan seperti itu. Maka kami dulu kalau melakukan iktikaf atau riyadhah, latihan rohani, itu kami dianjurkan berpuasa. Jadi kalau riyadhah, riyadhah artinya latihan kerohanian, kita dianjurkan untuk berpuasa ya. Nah, ini yang menjadi jalan rohani bagi kami sejak dahulu ya, alhamdulillah. Kemudian setelah itu teman-teman, para ulama kita, misalnya ada imam yang mungkin barangkali kita mengkritisi dalam bab akidahnya, tapi di akhir hayatnya, setelah dia matang, dia mengambil jalan kerohanian, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia nulis kitab Madarijus Salikin, di situ dia banyak menulis tentang jenis-jenis kerohanian daripada bab sabar yang bisa kita turunkan dan kita sesuaikan dengan bab puasa tentunya. Orang berpuasa itu dia dapat melakukan latihan yang kedua, apa itu? As-sabru anil halali fadlan anil haram. Sabar terhadap sesuatu yang halal, apalagi daripada yang haram. Nah, ini. Jadi, ini setelah kita gabung-gabung beberapa kitab, ya termasuk kitab Ghazali, ini kesimpulan saya. Sabar dari yang halal, jadi menahan diri daripada yang halal, apalagi daripada yang haram. Nah, ini untuk kita di dunia kerja, kita hidup yang sering banyak di luar rumah, atau kita yang sering berinteraksi dengan siapapun, ternyata as-sabru anil halal, sabar dari yang halal, ini prinsipnya ada dalam puasa. Makanan, minuman di rumah, pasangan kita di rumah itu orang yang halal, tapi kita nggak sentuh, nggak makan. Ya. Jika yang halal pun kita sanggup untuk menahannya, sanggup bersabar untuk tidak mengkonsumsinya, apalagi terhadap yang haram. Nah, itu maknanya. Maka puasa itu dapat membuat seseorang berlatih untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menahan diri dari kata-kata yang kasar, tapi kemudian dia ngomongin orang, berarti dia gagal memahami
spirit puasanya, bahwa puasa adalah kesabaran untuk tidak melakukan maksiat, gitu. Dan yang ketiga, as-sabru, jadi puasa itu membuat seseorang mempunyai satu karakter, yaitu tahan dalam menjalani taat. Coba lihat orang puasa justru tambah rajin baca Quran, tambah rajin sholat jamaah, ya. Jangan seperti yang dikatakan oleh orang Arab, ya. Ba'da subhi na'san, wa ba'da al-zuhri ta'ban, ya. Wa ba'da al-asri atsyan, wa ba'da al-maghribi mala'an, ya. Itu kalau diterjemahkan, habis subuh ngantuk tuh na'san, ya. Kalau habis zuhur ta'ban, capek, habis asar atsyan, haus, habis maghrib kenyang, kepenuhan perutnya. Jangan sampai kita yang seperti itu, ya. Berarti puasanya belum sampai kepada tarbiyah ruhiyah, mendidik rohani, mendidik nafsiyah, ya. Sebenarnya ruh itu murni, tapi ketika dia dikawinkan dengan nafs, dimasukkan ke dalam tubuh, maka muncullah Allah ciptakan jiwa, dan jiwa ini yang perlu betul-betul digembleng, ya. Jadi yang pas itu puasa yang pertama yang tarbiyah nafsiyah, mendidik kejiwaan kita. Nah, ini yang mahal, itu tarbiyah tu an-nafsiyah ala sabri, ya. Mentarbiyah diri untuk sabar. Sabar apa? Dalam bagian ketiga ini, sabru ala ta'ah, sabar untuk taat. Nah, orang-orang yang berpuasa, yang mengurangi makan, justru ternyata lebih mampu bersabar daripada bersabar taat, lebih banyak taat daripada orang yang kenyang. Loh, kok bisa? Karena yang taat itu adalah sifat malaikat. Jadi ketaatan itu sifat malaki, sifat kemalaikatan, dan malaikat tidak makan dan minum. Apa makanannya malaikat? Makanannya malaikat adalah zikir-zikir ketaatan. Maka jika kita kalau belum berzikir, terus agak lemas, gitu, berarti sudah mulai karakter malaikat muncul. Gurunya Ibnu Qayyim di akhir hayatnya cenderung kepada kehidupan rohani, meskipun pengikutnya tidak sepakat mengatakan bahwa beliau ini menjadi sufi, ya, tidak masalah. Karena memang nama tasawuf juga diperdebatkan oleh sebagian orang. Nah, kita lihat saja bahwa Al-Imam namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah diceritakan di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim, Al-Wabilus Sayyib. Beliau menjelaskan kalimat menarik bagi saya. Jadi Ibnu Taimiyah itu dari pagi sampai siang itu beramal, zikir terus. Ini setelah dia berpolemik banyak, ya. Kalau dulu apa aja diserang, ini bid'ah, ini khurafat, tapi kemudian beliau di akhir hayatnya cenderung kepada kehidupan rohani. Nah, di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Ibnu Qayyim menceritakan, ada orang bertanya kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa engkau berzikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir-zikir itu adalah ghazai, adalah makanan sarapanku. Kutul qulub, makanan daripada kolbuku. Jika aku tidak mengkonsumsinya, maka aku akan lemah seharian. Meskipun amalan dia kalau kita buka sekarang, ya mungkin oleh pengikutnya sendiri dianggap bid'ah, ya. Tapi saya tidak tertarik untuk menceritakan, untuk memperdebatkan masalah ini lagi, karena itu cukuplah perdebatan masa-masa lalu, ya. Sunnah bid'ah. Kita membicarakan itu nanti seperlunya aja, ya. Imam Ibnu Qayyim, punya guru tadi Ibnu Taimiyah, menganggap gurunya sangat sabar dalam taat, sehingga beliau itu menganggapnya sebagai makanan rohaninya, ya. Berarti dia sudah mulai masuk kepada dimensi kerohanian yang luar biasa. Itu juga terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami. Ketika ba'da subuh, beliau langsung zikir lagi. Setelah terbit matahari, beliau sholat, zikir lagi.
sampai disindir oleh imam masjidnya dan mengatakan, kamu sarapan apa hari ini, pagi ini? Kok cuma berzikir, nggak mau kerja gitu. Nah, dia lupa, jadi si imam masjid ini lupa bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Dan rezeki itu ada dua jenis, rezeki itu ada yang dicari, ada yang rezeki itu yang dihantarkan, ya. Imma talib wa imma matlub. Kita ini sama rezeki, ada yang kita yang mencari rezeki, ada yang rezeki cari kita. Dan itu sudah begitu dari sana. Ya. Jadi apapun profesi antum semua itu sama, ya. Profesi kita apa saja itu sama aja. Dari kecil saya misalnya tidak mau apa-apa, tapi ternyata ibu saya kemudian menyusui. Nah, bapak ibu saya mencarikan rezeki, itu namanya rezekinya matlub, kita yang dicari. Ya. Setelah kita agak dewasa dikit, kemudian kita yang merasa mencari rezeki, padahal sama aja. Allah lah yang mempertemukan kita dengan rezeki itu. Tergantung nanti kita mau nggak ketemu dengan rezekinya, gitu. Ya, kita mau ketemu usaha, itu yang disebut al-kasab wal ikhtiar, ya, ikhtiar dari hamba. Nah, jadi itu as-sabru ala ta'ah, sabar dalam taat. Ya, ini di luar daripada sabar dari bala bencana, ya. Lalu kemudian dikatakan ada as-sabru ala talabil ilm, sabar dalam menuntut ilmu. Nah, ini memang tidak mudah Bapak Ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat fillah. Sabar dalam menuntut ilmu itu sesuatu yang barangkali rumit hari ini, ya. Apalagi kita selalu beralasan saya sibuk, ya. Saya ini, saya itu. Dulu waktu masih sendiri saya malas, ya. Kalau sekarang apalagi coba? Apalagi alasan kita? Itu sebabnya kenapa ada ulama yang sangat alim, ada dai-dai yang sangat mendalam ilmunya, ada dai-dai yang ilmunya biasa aja, ya. Karena kesabaran mereka inilah yang perlu kita lihat semasa mereka menuntut ilmu, ya. Dulu kita mendengar bahwa Imam Nawawi dalam kitab-kitab disebutkan kalau sehari itu ngaji 12 cabang ilmu. Belum lagi beliau nulis, belum lagi kemudian beliau ngajar. Apa artinya? Imam Nawawi beliau makannya sedikit, disebutkan karena yakul qabla al-fajar. Beliau makannya cuma sebelum fajar. Berarti beliau ini udah hampir sama dengan orang berpuasa. Bayangkan, dia puasa, dia cuma makan minum sebelum fajar. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, Imam Nawawi makannya kurang, dia hampir setiap hari berpuasa, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu bisa membaca 12 ilmu, belajar 12 ilmu, kemudian beliau juga menulis banyak ilmu, dan dia dalam keadaan berpuasa. Oh, ternyata bagi Imam Nawawi, makan itu buang-buang waktu. Nah, ini mohon maaf nih contoh, ya. Contoh saya kalau mau makan, kita nih kalau ngantor atau kerja di satu instansi, kalau mau makan keluar dulu pakai mobil, pakai motor, jam 11:30 udah keluar. Lewat deh zuhurnya, ya. Habis zuhur, kemudian sampai jam 12:30 nongkrong, ngobrol. Habis waktu untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita ini kuat nongkrong, tapi nggak kuat ngaji. Imam Nawawi menganggap itu buang-buang waktu, maka beliau, saya nggak nyuruh ngikutin beliau, ya, tapi sekedar menceritakan inilah hayat imam kita, perjalanan imam kita, Imam Nawawi. Beliau pernah ada di dunia dan umurnya pendek secara biologis, cuma 40-an tahun, ya, 45 atau 42, ya. Imam Nawawi karyanya lebih banyak daripada umurnya. Dan kita sekarang mungkin ada yang sudah di atas itu umurnya dan belum mempunyai karya apa-apa yang begitu berarti. Paling-paling skripsi yang dibaca paling mahasiswa, itu pun kalau mahasiswanya mau baca, ya.
Beliau itu termasuk orang-orang yang as-sabru ala talabil ilm wa nashrihi wa kitabatihi, ya. Orang yang sabar dalam menuntut ilmu, dan beliau sanggup untuk tidak menikah. Bayangkan, jadi beliau itu nggak sempat nikah, bukan berarti beliau tidak mau nikah. Jadi Imam Nawawi, karena beliau ngaji itu nggak sempat nikah. Beda sama kita, ya. Kita nggak nikah mungkin karena persoalan lain. Kalau beliau karena persoalan menuntut ilmu. Ibnu Taimiyah sampai akhir hayatnya itu nggak sempat nikah. Nah, meskipun kita banyak mengkritisi karya-karya beliau, tapi sisi baiknya kita ambil lah tentunya. Karena tidak ada orang ulama semuanya buruk dari dia, pasti ada sisi baik dalam dirinya. Ya. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, sabar yang berikut adalah as-sabru. Jadi kalau dibagi, ya, saya sekarang pembagiannya bukan pembagian jenis-jenisnya, ya, tapi ada as-sabru lillah, as-sabru billah, ada as-sabru fillah. Ini perbedaan istilah ulama, ya. Tapi saya memilih ada sabar lillah, sabar karena Allah. Sabar yang seperti ini masih bersyarat. Sabar yang seperti ini karena beban, karena hukum. Wasbir li hukmi rabbika, misalnya. Sabarlah terhadap keputusan Rabbmu, Tuhanmu. Jadi sabar yang begini masih sabar yang berat lah kalau ditanggung. Nah, ini karena sabar kita memahami bahwa perintah Allah itu kayak beban. Jadi selama kita masih menganggap bahwa hukum Allah itu sebagai beban, maka kesabaran akan terasa sulit. Namun ini sudah awal daripada kesabaran yang dituntut oleh Allah SWT. Nah, di Quran dikatakan wasbir sabaran jamila. Sabarlah kamu dengan sabar yang bagus, yang jamil, yang indah, yang perfect, kira-kira begitu, ya. Sabar yang bagaimana? Nah, itu yang masuk ke sabar level 2 menurut saya, yaitu as-sabru billah. Sabar dengan memandang bahwa segala sesuatu itu izin dari Allah. Nah, jika kita semua memandang apapun yang terjadi, baik ataupun buruk, itu diatur oleh Allah dengan baik, mungkinkah Allah mengatur sesuatu yang buruk untuk kita? Teman-teman yang sudah jadi orang tua, mungkinkah kita menyiapkan sesuatu yang buruk untuk anak-anak kita? Saya yakin tidak ada satupun yang sepakat. Allah selalu menyiapkan yang terbaik. Namun, kitalah yang menerjemahkan bahwa kehendak Allah ini, takdir yang ada sekarang buruk. Inilah yang membuat kemudian banyak orang tidak aware, tidak sadar bahwa yang dia alami sebenarnya itu baik untuk hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada diskusi beberapa orang dengan saya yang sangat educate, ya. Kalau Allah itu suka menguji kita, kan ada hadis innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai sekelompok orang, maka Allah akan menguji mereka. Waduh, kita nggak kuat nih diuji gitu. Ternyata orang-orang awam kebanyakan memahami ujian itu semuanya buruk. Maka saya memberikan ilustrasi dulu waktu Bapak Ibu pernah di sekolah atau di kampus, di saat musim ujian, nama kita tidak keluar dalam daftar ujian. Kita tentu marah. Kenapa dalam bab dunia kita bisa request minta diuji? Bahkan saya itu marah-marah kepada staf, karena staf yang di kampus itu kok ujian skripsi, kemudian tesis, disertasinya belum dijadwalkan. Kita mau secepatnya. Kita mau kemudian ujian itu secepatnya dijadwalkan. Kenapa kita mau ujian duniawi tapi tidak mau ujian ukhrawi? Nah, saya misalnya ini mau diuji ketika mau nulis disertasi. Kenapa saya mau diuji? Karena saya ingin cepat dapat gelar doktor. Cepat ingin dapat gelar sarjana, magister. Sama.
jika kita ingin cepat mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka buru-burulah minta ujian itu. Jangan kemudian memilih untuk tidak diuji. Orang yang tidak diuji maka tidak akan pernah naik rohaninya. Maka di dunia pendidikan kita diuji, dunia kerja kita diuji, bahkan di rumah tangga kita pasti diuji. Bahkan Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Pasangan kamu itu menjadi ujian bagi kamu, anak-anak kamu jadi ujian bagi kamu. Jadi jangan heran kenapa bisa sewot sama pasangan, marah sama anak. Karena memang begitulah sunnatullah yang Allah ingin buat. Ya. Nah, ini as-sabru billah, sabar dengan Allah. Orang-orang yang sudah sampai pada level ini akan mulai merasakan halawatus sabar, ya, kemanisan sabar. Nah, puasa, kalau kita berpuasa billah, jadi kan biasanya nawaitu sama gadin an ada fardhi syahr ramadhana lillahi ta'ala, itu lillahnya bisa diganti. Aku niat puasa karena Allah, itu bisa diganti billah. Niat puasa, walaupun lafaznya tetap kita baca lillah, tapi dalam hati kita baca billah. Dengan merasakan peran Allah di dalam diri. Bahwa saya sanggup puasa, itu juga karena Allah lah yang membuat saya sanggup. Ya. Sidi Ahmad Tijani dalam Faidur Rahmani, beliau menjelaskan ini panjang lebar sekali mengenai kamu gak akan bisa taat kalau Allah tidak memberikan kekuatan itu kepadamu. Ya, ternyata Ibn Arabi juga mengatakan itu, dulu Imam Ghazali jauh-jauh sudah membahas itu. Ya, begitu juga pengarang Kutul Qulub Imam Abu Talib Al-Maki juga menjelaskan hari ini bahwa kita bisa taat itu karena anugerah dari Allah sendiri. Maka sahabat-sahabat Rasulullah mengikuti yang di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada doa orang-orang terdahulu. Ya Allah, ya afrigh alaina sabar. Berikanlah, limpahkanlah kepada kami sabar, kesabaran. Maka ini dianjurkan kita berdoa minta sabar itu. Bukan sabar yang dari bala bencana aja, tapi sabar yang dengan makna yang tadi, billah. Nah, tadi kita mengatakan orang yang berpuasa dan memandang ini adalah anugerah dari Allah, maka coba rasakan teman-teman, kita mau marah nggak jadi marah, itu manis sekali. Kita diajak orang berantem, kita nggak mau berantem. Rasakan halawahnya, manisnya. Kita diomongin orang, kita kemudian tidak balas ngomongin dia. Ini orang-orang seperti itu akan merasakan manis daripada sabarnya. Jadi ya, level 2 itu fihi halawah. Di dalamnya ada rasa manis. Sedangkan yang pertama tadi masih murrah, ya, betul-betul masih pahit. Sabar itu berat. Ya. Sedangkan yang ketiga, as-sabru fillah. Sabar fillah, dalam rahmaniyah, rahimiyah Allah, dalam cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hubungannya sudah hubungan muhabbah, cinta. Ini yang sering saya jelaskan di banyak kondisi, banyak event, bahwa seorang kekasih dicubit kekasihnya, itu terasa indah sekali. Ya. Kejar-kejaran Nabi itu kan, kejar-kejaran dengan istrinya, walaupun capek, tapi terasa indah bagi beliau. Nabi itu kemudian istrinya Sayyidatuna Aisyah cemburu, kemudian menjatuhkan piring. Bagi Nabi itu indah. Nabi mengatakan, gharat ummukun, ibunda kamu sedang cemburu. Jadi hubungan ini yang Nabi kemudian bangun. Maka teman-teman, puasa ini akan membantu kita masuk naik kepada taraf bersabar fillah, bersabar dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gabungan dari hadis qudsi, as-saumuli, puasa itu karenaku, milikku, untukku, dan Allah mengatakan bagi orang-orang yang berpuasa itu lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua happiness, dua kebahagiaan ketika dia bertemu Allah, dan yang kedua yang lebih awal ketika berbuka. Ya, di situ ada rasa halawah, bukan lagi halawah, ya, lebih daripada itu.
ada wus'ah, keluasan, kelapangan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang mulakan Allah, sabar ini adalah inti dari orang berpuasa, maka kerohanian yang dapat dibina daripada orang-orang yang berpuasa itu adalah meningkatkan karakter as-sabar. Ya. Maka dapat dipastikan jika Allah mengatakan misalnya dalam surat Taghabun, ya, orang-orang yang sabar itu hisabnya tak terhingga, unlimited. Ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi as-sabr fillah itu adalah buah daripada ma'iyatullah. Ya. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Coba rasakan jika kita bersama dengan orang yang kita senang kepadanya, kita sayang kepadanya. Maka menjalani hidup dengan dia itu betul-betul indah. Ya, jadi teman-teman, kenapa ada teman sahabat kita berbicara begini? Yang penting dengan orang yang aku cintai, walaupun susah pun aku jalani. Nah, sabar inilah yang melahirkan pengorbanan. Nah, itulah ujung dari puasa. Orang-orang yang berpuasa akan mampu berkorban. Ya. Akhir puasa kan kita dianjurkan. Jadi ketika kita berpuasa, ujungnya nanti adalah berkorban. Ya. Berkorban itu yang paling tinggi teman-teman, ada jihad bil amwal, jihad dengan harta, dan yang kedua adalah jihad pengorbanan dengan jiwa. Nah, ini juga rahasianya kenapa Ahlul Badar, orang-orang yang berperang di bulan puasa, tanggal 17 Ramadan, ya, mereka mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy dan pembantu-pembantu mereka, dan mereka dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena orang berpuasa itu sangat mudah untuk berkorban. Lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.